ready to ride. Hari kedua dari Kampung Nelayan itu ada pertanyaan juga dari masyarakat, dari nelayan sendiri soal garam. Nah, ini juga ada satu tempat yang dimana Ariel pikir sawah mati. Sawah mati, tandus. Ya kan? Tandus. Habisnya dari pesawat, dari waktu kita naik pesawat, Ariel bilang, wah ini kok tandus? Ternyata ini bukan tandus. Gue kirain sawah kering. Nah ini, boleh nanya tuh, itu sawah kering ya? Cuman ternyata itu dia, karena belum jadi kan? Iya. Kata Mas nanti ini akan putih semua. Ya, ini Pak banyak kenanya Pak Menteri. Ini Ariel dipikirnya masa tadi ini sawah belum jadi ya? Makanya belajar lu. Ini sosialisasi justru yang mau dikasih tahu. Enggak, ini gini. Nih biar Pak Menteri jelasin. Kita ini udah 80 tahun, garam kita tuh impor terus. Ya. Di era pemerintahan ini dengan berani akhir 2027 stop impor. Rencananya akhir 2027 stop impor. Stop impor. Bentar lagi dong. Kita akan bangun ini total luasnya 13.000 hektar. Luar biasa. Bisa menghasilkan berapa? Lebih dari 5 juta. Wow. Jadi kita bisa ekspor. Gue tuh kan penasaran ya, maksudnya gue bilang gini, pas di atas, pas di pesawat, gue lihat, wah ini kering banget ya, apa rote gitu, kayaknya nggak banyak tanaman. Tapi ternyata memang mesti pinter tuh kayak Pak Menteri bilang. Jadi ternyata daerah rote yang kering itu malah punya blessing in disguise. Dia punya 8 bulan panas sehingga sangat bagus sekali untuk bikin produksi garam tadi. Jadi niatnya mau dibikin ladang garam seluas mungkin. Pokoknya kita sampai punya sekitar 7 juta ton katanya. NTT pada umumnya itu luas panjang panasnya itu 8 bulan. Jadi yang paling tepat itu adalah di wilayah NTT. Oh, panasnya itu yang penting buat garamnya ya. Jadi, tapi bukan di rote aja ya? Jadi rote, kemudian di Saburai Jua, ada pulau sebelah, di Kupang, di Malaka, kemudian di Sumba itu. Itu bagus. Pokoknya daerah timur ya. Jadi memang kalau Indonesia ini salah satu program keunggulannya kita, unggulan dari Pak Presiden itu adalah swasembada pangan. Dan salah satunya ini beliau. Pangan itu karbohidrat. Biar nih orang-orang tahu karbohidrat. Lemak, protein, Garam masuk. garam. Kita akan menuju ke yang namanya blue food. Blue food? Sekarang mau tanya. Makan karbohidrat masih suka nggak? Kayaknya Ariel untuk jaga badan karbohidrat mau dikurangi. Dikurangi karbohidrat dikit ya. Sehari sekali. Protein banyakin. Ya. Nah, kita melimpah sekali soal protein. Nah, itu sumbernya dari Laut Biru, namanya blue food. Gitu. Maksudnya blue food itu yang dari laut itu ya? Rumput laut bisa jadi makanan, bisa obat, bisa untuk macam-macamnya. Nah, rumput laut juga menjadi sumber makanan. Alga, terus kemudian perikanan, apalagi berbagai macam perikanan. Itu dari sumber laut. Dan ini pengetahuan edukasi juga buat kita bahwa memang swasembada pangan itu penting sekali untuk Indonesia. Ini digalakkan sama Presidennya? Iya, karena garam itu dari semuanya. Garam itu masuk. Kayak kita mau infus juga ada garam. Semuanya rata-rata semua ada garam. Semua membutuhkan garam. Dan rencananya memang digalakkan supaya mulai tahun 2027 kita tidak mengimpor garam lagi, kita produksi sendiri. Jadi Indonesia semakin kuat. Ini yang dibangun tahap ini 2.000 kurang lebih. 2.000 hektar sementara. Totalnya kira-kira 2026 13.000. Kebetulan kalau 13.000 hektar tuh kira-kira berapa orang yang kerjanya ya? Nah, kebetulan saya mau bikin lapangan pedal di sini. Lapangan pedal. Orang ini mau dijadikan swasembada kok. Ini lapangan kerja maksudnya nih, kira-kira penyerapnya. Kerjanya tidak kurang dari 120.000. 120.000 orang. Wah, gila. Penyerap yang luar biasa ya tenaga kerja. Butuh rumah semua tuh. Butuh rumah semua tuh. Wah, butuh dengar suara musik juga. Butuh dihibur. Dan itu penggemarnya Ariel sih. Enggak juga, juga ada nih. Lagu baru nih mereka nih. Tapi gue yakin ya kalau proyek garamnya bagus kan industrinya jadi maju tuh, gede. Gue yakin landasan terbangnya jadi lebih gede. Abis itu
pembangunan pasti jadi lebih lancar. Karena juga berhubungan juga dengan pariwisata jadi. Iya pasti. Iya. Jadi intinya gini lah, ini salah satu dari program Pak Presiden Prabowo ya, karena kalau kita bicara swasembada pangan itu kan menyeluruh ya. Jadi utamanya ketersediaan pangan. Kalau terjadi apapun bencana dan macam selama makanannya cukup, ya itu udah tenang orang. Tapi kalau misalnya nggak bisa kerja dan sebagainya, tapi selama negara punya cadangan pangan yang kuat nggak ada masalah. Bener. Gitu. Penting tuh. Jadi itu Presiden Prabowo inilah yang all out betul-betul untuk kemudian menggerakkan dua sektor, yaitu sektor pangan dengan seluruh kelengkapannya. Itu dan satu lagi energi, itu menjadi sebuah kemandirian yang kuat. Itu pembelajaran banget buat kita. Sampai tempat garam aja masyarakat sangat antusias. Pada tahu semua kita di sana disambut luar biasa. Dan itu membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang mereka semua. Bayangin berapa puluh ribu hektar itu bisa mereka bekerja di situ. Dan kita penasaran juga nanti 8 bulan kemudian kita juga harus lihat balik lagi. Kita lihat udah putih semua. Oh, pokoknya kita 8 bulan 9 bulan lagi berarti harus balik lagi. Yes. Kita cek semuanya, dan jadi semua masyarakat ngelihat sambil kita menikmati keindahan rote memang luar biasa. Istri saya nih, sayang lagi sama Pak Menteri. Bohong, Pak Menteri sayang tuh, dicek. Lagi sama Pak Menteri, tuh. Lagi kerja sayang, udah. Dicek-cek aja istri saya ini. Karena saya sama Duda dicek-cek Pak Menteri. Iya. Ada anaknya. Aja. Dia mah jago. Kalau lagi ada Pak Menteri. Ya elah malah ngomongin pedal, udah ini lagi kerja dulu ya, dadah sayang. Aduh, dicek-cek aja dia ini. Sayang. Aduh. Nggak punya. Kita nggak punya. Udah terima aja. Tapi kan kita bebas, nggak ke dia. Kita bebas mau kemana-mana. Tapi tadi Pak Menteri naik motor asik juga Pak Menteri ya. Berdiri. Gua mau berdiri, gua agak gengsi juga gua. Gengsinya kan hatinya tuh masih pengen gitu tapi kalau pada berdiri ini harus berdiri, tapi sempat berdiri tadi. Tahu diri gitu loh. Tapi kan masa mudanya koboi. Tapi ini kita harus abadikan momen ini, kita foto di before and after. kan? Benar, setuju. Das, nanti 8 bulan kemudian Putih. itu ada bukti nyata yang dikerjakan oleh datang lagi dong. Kita datang lagi. Tapi Pak Menteri, saya ucapin terima kasih. Luar biasa ini sekali, Ini saya mewakili serinya masih banyak masih ya. panjang. Jadi Siap, saya kita siap. kalau cerita panjang, Kita siap menjadi duta. Mendingan kita pergi ke titik-titiknya. Duta Silon Seven. Salah dong. Duta kelautan. Ini kalau nggak diajak sama Pak Menteri, saya Kita nggak tahu. Kita belum tahu. Ini pertama kali semua datang ke Rote dan Nusa Tenggara Pulau Barat. terluar. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Miangas belum. Kan lagunya kita nggak tahu deh. Ya. Luar biasa. Ada itu. Kita tanya rote apa kan rote tanek coan gitu ya biasanya. Roti. Saya Mas Menteri. Good morning. Dia seger banget. Siapa? Raffi Seger Enggak. bijak. Tidurnya cukup dia. Gue tidur cukup. Enak tidurnya enak banget. Gua bangun jam 7, lu pada belum bangun, gua udah berenang. udah berenang ya? Setengah 8 pagi gua berenang. Rajin Gading mah. Soalnya di rumah nggak ada kolam. Lu udah bangun pagi ya? Gue bangun jam 7, setengah 8 langsung nyobain berenang di kolam nih. Enak banget. Enak banget. Enak kan, Gua menikmati. masih tidur jam 7. Tapi Ya. sarapannya enak juga ya nih. Gokil ya. Belum dimakan itu? Iya enggak? Gua belum dimakan, Pak. Enggak, Belum dimakan, kan gua gue belum makan. di kamar. Oh tadi nasi goreng sama bebek ya? Iya. Pokoknya enak banget deh, pokoknya semua deh. Kolam ini kan kolam renang hotel. Kita Iya. cobain nanti ke kolam mata air. Mata air apa tuh? Ada. Tapi itu kan buat umum gitu kan ya? Iya, buat Nggak umum. berbayar kan dia? Enggak. Jadi semua orang bisa masuk. Oh, Bisa. apa-apa kita membaur dengan masyarakat. Iya dong. Iya. Ini saat yang tepat. Karena kan gue juga orangnya sangat senang dengan membaur dengan masyarakat. Kan? Menyapa Gua tahu masyarakat. banget. Itu yang paling penting. Tapi memang sarapan enak, habis itu penasaran kita menuju ke ini, Mata air. mata air. Oemo. Mau. Oemau namanya. Kita kemarin kan naik trail bro. Kita naik motor metik lah yuk. Sekali-sekali kita naik motor metik Sekali-sekali. gitu, jalan-jalan. Gimana Motor ya? bebek maksud lo? Ya bebek metik. Kita naik motor metik. Kita naik motor metik. Kita membaur dengan masyarakat. Kita cobain Kalau matahari naik motor sini. trail kan beng nggak enak dong. Kita ya kan? feels like touring. Turis. Ya. Ya, you know. Mataharinya sih Boleh. Ini matahari paling bersahabat yang pernah gua temui ya. Luar biasa.
Panasnya pas ya kan? Pas, karena mataharinya panas kita ke mata air. Wah, pas banget tuh. Muter-muter naik motor matic. Rasanya gimana Pak setelah lama tidak pakai motor matic? Ya ngantuk. Ngantuk. Karena terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman, kita nggak main kopling. Nggak main kopling, nggak kebut-kebutan. Ngantuk, tapi ya itulah. Rasakan jadi turis lah. Ya, kita sudah di sini ya. Kita sudah di sini ya. Jadi di mana emang? Di mata air Koe Mau. Ya, tentunya kita harus menyapa dulu masyarakat. Iya. Halo. Ini seger banget airnya, kita mau cobain. Raffi kebetulan lagi ke toilet dulu. Ini airnya emang seger ya? Seger banget. Gak nyesel ya. Kita cobain ya, izin cobain ya. Katanya bisa menambah stamina cowok. Bisa lu jangan bikin fitnah. Bukan fitnah siapa? Ntar cowok semua kesini. Oh iya. Iya. Mana Raffi? Ini air mata Koe Mau. Koe Mau namanya Koe Mau. Sabar masyarakat dulu. Halo. Ini dia. Dan yang hebatnya lagi nih yang kita lihat ya, bahwa tempat rekreasi ini tanpa restribusi masuk. Iya, nggak ada bayar. Untuk umum gitu. Jadi tapi masih bagus. Masih bagus. Terjaga banget, bersih banget airnya, bener deh. Jadi kan ini namanya mata air ini. Dan ternyata di bawahnya batu-batu dan ternyata ada ikan-ikan kecil juga. Ada ikan-ikan kecil juga, kita berenang. Ternyata pas lompat kakinya bawahnya batu, sakit. Bener-bener Dia sungai. mah lompat pegang handphone gue dijorokin sama Desta.
jadi buaya nggak diem doang di bawah? Apa? Diem doang di bawah. Nggak ngapa-ngapain? Gimana diem doang di bawah? Gini. Lu nyari apa? Boleh nggak? Hah? Buram mata gua kalau melek dikit. Ya buram dikit. Tuh dia kayak gitu. Kayak buaya. Coba berenang yuk, ayo. Wah, kita berenang di sana sama bocil-bocil, sama warga sekitar. Raffi mengadakan lomba berenang dan yang menang cewek. Ya, bocil cewek ya. Mana juara satu? Kasih duit juara. Jangan basah kasih di sana. Juara banget. Kamu juara. Ini dia. Aslinya rumah di mana? Kamu umur berapa? Ya. Umur berapa? Beta tuh aku kan? 14 tahun. Cita-cita jadi apa? Jadi polisi. Kamu juga jadi apa? Polwan. Jadi mudah-mudahan terlaksana jadi polisi dan jadi polwan. Berarti nanti kamu sekolah, ya betul ya? Kalau latihan berenang sendiri atau dari sekolah? Nama itu siapa? Siapa? Nama. Gibe. Michelle. Ini ada Gibe Michelle asli putra dan putri dari Nusa Tenggara Timur. Dari Rote ya? Tapi Rote indah ya? Nanti kalau yang bagus, Om Raffi boleh kemana lagi selain ke Rote? Dekat-dekat sini di Rote yang bagus di mana lagi? Pempek. Arah Rote Barat. Bagus juga ya? Ya udah, kamu harus belajar supaya jadi generasi yang bagus ya. Kasih uangnya nanti itu titip ke mama papanya buat makan nanti. Kasih ya sayang. Ya. Asik banget. Masyarakat Rote ternyata cukup menjaga kebersamaannya tuh menjaga kebersihan, terus juga kelestarian dari alam segala macam itu luar biasa Rote. Kita akhirnya bisa merasakan mandi di mata air. Oi mau Dan ternyata itu di kota loh. Kita cuma keluar dikit langsung jalan raya gitu. Wah, tapi sih makasih buat masyarakat yang udah menyambut kita dengan hangat. Dan kita bisa mandi bareng, berenang bareng, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Thank you ya tuh anak-anak semuanya, semangat. Kalian semangat.
Oke, jadi kita juga mampir ke Pak Ijo. Restoran ya. Ada orang bule. Yang punya orang Belanda. Orang Belanda. Raffi sih ngobrolnya gini banget, paham banget dia I bahasanya. speak English with him, you know. So he from Netherlands and then he came to Indonesia And married. with somebody. Somebody to love. Waktu baru ulang tahun kemarin kan asik banget gue liat instastory-nya ya. Sorry ya. Happy birthday ya, happy birthday. Apalagi gue liat cewek-cewek pada ngucapin loh. Kayak mana? Iya kan banyak fans lo kan cewek-cewek semua. Enggak, sahabat Noah itu. Sampai kucing aja bisa happy birthday sama dia. Maksud kucing beneran ya? Bener. Tapi menurut lo, ya maksudnya mereka tuh udah kayak energi buat lo kali ya, Boy? Iya, mereka tuh apa kayak selalu dukung, pokoknya apa yang gue lakuin tuh mereka dukung gitu lah ya. Kayak sumber energi gue. Apapun yang lo lakuin, kita akan selalu support, Bor. Terima kasih. Itu dia. Gue mau pulang nih. Jangan pulang lo. Udah ya? Baru tadi kita mandi-mandi, seger banget. Itu kan habis mandi gue segar nih mau pulang. Ya kan kita teman sejati selalu di hati, Bor. Yes, tapi kalau kata Nagita teman sejati itu bukan cuma sama manusia aja. Jadi? Yang tadi gue bilang sama lu tau nggak kalau Nagita Anak monyet. Ya itu juga nggak apa-apa. Iya. Sama anak, tapi nggak usah anak monyet. Iya, sorry. Lebih enaknya misalnya gini deh, anak kucing. Ya kan? Kucing, karena kita anggap kucing itu teman sejati buat Nagita. Tapi lu suka pada kucing kan? Suka kan? Gue suka kucing. Suka gue. Nah, kalau lagi jalan-jalan begini kan kita suka ada kucing di jalan kita kasih makan. Betul. Pokoknya kalau di rumah kita pelihara kucing, kita rawat dengan baik. Kita kasih makan yang benar-benar yang bagus dong. bagus. Dia kan di rumah tuh kucing pada nempel. Nempel sama kita, sama Gempi juga ada kali 10 kucingnya. Nempel semua, baik karena Lu temenan sama kucing kan, Vi? Nah makanya, coba lo kasih Meo Creamy Treats nih. Nih, gua kasih. Apa tuh? Milk cream. Lihat tuh. Wow, tuh. Oh, nih, Vi. Oh, nih, ini. udah gua bukain buat lo nih. Tuh. apa tuh rasa apa tuh? ini chicken and liver. Nih, ayo coba. Itu ada kucing Itu tuh. kasih kucing. Tuh. Nah, Oh iya, Coba. Tuh kucingnya mau kan tuh? Ih, Tuh, mau lihat lagi. tuh. Ini. Mau lo dia. Enak loh. Pastilah. Pasti mau karena Meo Creamy Treats ini selain banyak variannya, teksturnya juga gue tau banget ini padat. Dan kucing pasti suka karena Nagita kucing-kucing di rumah ini. Meo, gue juga udah kasih Meo Creamy. Wih, gila dia makannya halal banget itu. Tuh, Meo Creamy Treats. Di rumah juga Emang enak. begitu. Coba lu nggak mau Anak-anak gua kasih ini. Anak-anak kucing. Anak kucing di rumah gua. Iya. Gimana Nyo? Oh iya, setuju sih gue nih ya. Kadang-kadang kucing lebih bisa ngertiin kita ya daripada, nah ya kan? Kucing tuh nggak pernah protes bro. Gimana nggak ngertiin kita kalau misalnya kita kasihnya Meo Creamy Treats, ya kan? Bikin bonding sama kita juga jadi lebih gampang. Teman sejati selalu ngerti, selalu setia. Nah, itu dia. Yaudah, kita lanjut aja yuk. Kayaknya ini itu kucing udah kenyang tuh. Udah habis. Banyak Dua kali. makannya. Mau 2 kali? Enggak. Udah. Habis ini kita berarti kan kita ke titik nol nih. Iya dong. Pasti penasaran banget dong titik nol kayak Penasaran gua abis berenang tadi, gua pengen banget nih motor-motoran lagi. Yuk. Iya, emang seger banget ya kalau di Rote ini walaupun panas. Tapi kita tuh berasa fresh, seger gitu karena ini sesuatu yang baru buat gua. Ya, kita dari Pak Ijo. Bolehlah datang ke Pak Ijo tuh makannya juga enak. Iya, orangnya baik juga tuh, orang Belanda. Orang Belanda, Pak Ijo. Cari aja Pak Ijo. Setelah mengisi perut, kita jalan menuju ya cukup medan terberatnya. Jauh soalnya. Selain jauh juga tadi yang gue bilang tuh jalannya kurang baik gitu. Dari situ kita lanjut lagi Ke kilometer. kilometer 0. Wah, ini selatan. perjalanan Wah. kita. Kita naik motor Matic. Naik motor metik biar kita berasa bule-bule yang lagi di sini. Iya, gara-gara itu mah Pak Ijo. Tapi memang matahari di Rote mantap. Mantap. Satu, dua, tiga. Yeah.
Oke ya. Lanjut yuk. Lanjut. Yuk, jalan. Lanjut. Mana sih ini kan panas banget ya. Wow. Tapi Laki-laki bro. tadi bahkan kita ngobrol sama orang Rote sendiri bilang kalau di sini mataharinya 3 kakak. Luar biasa sekali, emang panas banget ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk explore berpayung ria. Pulau Rote yang sangat indah ini guys. Kilometer Tuh, 0. lihat, kita sampai di kilometer 0 selatan. Ini daerah paling selatan Indonesia. Ya jadi kita sampai ke titik 0 selatan Indonesia. Pulau Rote. Begitu kita udah lihat lautnya, wah kayak apa nih keren. Wah keren banget. Bawaannya pengen nyebur. Sebenarnya ada satu pulau lagi sebenarnya di sana lebih selatan. Mungkin yang bisa jelasin kalau kilometer 0 tuh maksudnya gimana sih? Jadi ini Paling sudut paling luar, tapi selatan yang Iya. bagian selatannya paling bagian luar. bawahnya. Selatan. Keren. Keren banget ini. keren banget. Nah di sana ada pulau lagi, Pulau Undana itu, tapi memang tidak berpenghuni, hanya dihuni oleh Marinir. pasukan khusus penjaga perbatasan. Iya. Hormat, gerak. Tapi memang kita di situ melihat keindahan kilometer 0, sebenarnya bisa nyebrang lagi. Iya. Tapi memang karena angin dan lain-lainnya takut. Kita mau tuh ke yang ke ujung yang ujung itu pingin banget, tapi katanya ya takut ombaknya lagi agak kencang. Tapi kita di situ melakukan Penggantian bendera. karena benderanya kita lihat sudah usang. Sudah usang benar. Kita penghormatan bendera, kita naikkan bendera merah putih, kita hidupkan rasa nasionalisme. Meskipun di kilometer 0 bendera merah putih terus berkibar. Amin. Oh, Harus dong, harus semangat. Itu menjadi momen yang sangat sakral buat kita. Sebagai Apa? ya sebagai kita rakyat Indonesia, Kepada bendera merah putih. hormat gerak. Tegak, gerak. Ngomong-ngomong itu benderanya kok Wah, iya. Kita harus ganti. Guys, kita harus ganti bendera ini. enggak, soalnya ada bendera di sana, kan ada tulisannya titik 0. Terus ada benderanya udah Ya udah cukup lama lah ya umurnya. Jadi kita ganti dengan bendera yang baru. Kita agak nggak serak kita ada ngeliat prosesi itu. semacam upacara Penggantian bendera. Ya dan juga penghormatan kita kepada bendera Indonesia. Oh, Izin ya, izin kita warga masyarakat kita ganti dengan yang baru. Rote Sini, demi nama bangsa. taruh di sini, Pi. Di tembok. Karena mungkin Nah, gitu. di tempat ini, Udah. mohon maaf, jangan sampai bendera ini kena tanah ya. Ya. Karena ini suci sakral untuk kita. Kita ganti benderanya dengan yang baru. Kepada pimpinan upacara. Belum ada upacara. Hadap kiri, gerak, Masuk laut dong. maju, Maju apa? jalan, Nah maju jangan. jalan, stop. Berhenti, gerak. Stop. Enggak, lu sih. Lu nggak Berhenti, pernah pakai gerak. Ini anak demam pas kibra kayaknya. Dulu, Dibuka gini, tet Gua gitu. pasti berat dulu. Kalau ingat nggak waktu kita upacara kita Upacara, buka? Ipe. Iya. Ntar dulu ini belum selesai dibukanya. Satu, Nggak apa-apa kita. satu, dua. Wey! Kita akan pasangkan bendera ini. Rasa cinta kita kepada tanah air. Bentar Om, ini tali-talinya masih ada nih. Sini Om. Kita harus tunjukkan kepada generasi muda. Kita aja yang udah Ya. nggak terlalu muda. Tapi Nah, kita ini berjiwa dong, muda. Tali-tali bekasnya dihilangin dulu. Ini untuk anak muda bahwa kita harus selalu menghargai dan juga menghormati Jasa bendera para pahlawan kebangsaan negara Indonesia. Sangsaka merah putih. Merah putih. Merah artinya, Berani. putih artinya. Susi. Ya suci. Bercanda Anda. Ya. Merah artinya, Merah. merah artinya. Berani. Putih artinya Suci. suci. Ingat udah menjahit bendera merah putih siapa? Ibu Fatmawati. Fatmawati. Tapi tadi jalanannya kita lewatin perkampungan. Karena kita hampir- jalur alternatif tadi ada kebetulan ada Ini nggak pas banget. ada yang berduka, ada yang sedang meninggal, jadi ada yang apa? Tadi kita mau nyoba melawat tapi karena ya takut kita juga ya Takut udah kita salah, doakan iya. dari jauh.
Oke. Sebentar Pak, tali terakhir Pak. Coba pasang. Sa. 1, 2, 3. Ya. Kan bagus benderanya. Kita lakukan penghormatan yang kedua kalinya karena bendera sudah terpasang. Sini baris. Barisnya di mana? Nah, sakral. Oke, saya pemimpin upacara ya. Siap, gerak. Udah siap? Lencang kiri, gerak. Wah, mati gua. Gua jatuh. Setengah aja. Ya tapi dia jatuh. Tengah lencang kiri, gerak. Lencang kiri itu nggak ada. Lencang Nggak kanan. ada berarti dari sana. Ya kan gua pemimpin. Lencang Udah, kanan. langsung hormat. Baiklah kalau begitu. Ya. Kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih di kilometer 0 selatan ya. Gini. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Lapor pada pembina upacara. Upacara penaikan bendera merah putih selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Monggo. Kita foto dulu sini. Nanti Anda ke ruangan saya. Anda guru BP. Itu menjadi momen yang sangat sakral buat kita. Dan para generasi muda semua harus tahu bahwa sesakral itu bendera merah putih. Iya. Dimanapun berada, kita kibarkan bendera merah putih. Dengan bangga pastinya. Kita balik ke hotel, nyampe hotel udah ada DP Unggun. Ya. Kita ngapain ya di Sebetulnya Unggunnya? hotel dong, resort and spa. Oh, gitu. Apa namanya? Eliana Resort. Eliana Resort Spa. Kita pulang. Kita pulang lagi ke Jauh perjalanan Eliana. naik motor. Jauh. Kita naik motor metik. Hari pertama naik motor trail, kedua naik motor metik. Tapi begitu nyampe hotel, tak feels like home, langsung kita Api unggul. Api unggul, Kayak anak bonfire. pramuka. Kayak anak pramuka. Oke, kita sekarang sama akhirnya kan. sampai Ini di suasana. hotel. Jujur ya, ini suasana yang panas banget menurut gua Ya, nih ya. karena kita di api Oh, dekat api ya. Api Ahmad. Api Ahmad. Aduh, sorry ini percikannya ke mata gua kayak ini. Aman, gua tahan api, Bro. Enak banget. Jadi kita ada di Eliana Resort and Spa. Eliana Ini pemandangan lautnya luar biasa bagus banget. Belum kelihatan karena malam. Oh, belum ya? Besok. Iya, Suaranya besok. aja dulu. Kalau api unggunan itu seru juga ternyata ya. Biasanya kalau api unggun tuh memang zaman dulu pramuka, zaman apa? Keintiman kan? Intimate. Intimate, Jadi intimate ngobrol. cerita lah. Tapi jujur ya, ini pengalaman baru juga. Kita belum pernah ke Seru Pulau ya? Rote ya. belum. Sama sekali Nusa belum Tenggara pernah. Timur. Dan ternyata ini resort seperti ini tuh banyak di sini. Yes. Iya, maksudnya jadi memang udah jadi tujuan para wisatawan untuk kesini. Oh, ini kan pulau paling selatan di Indonesia ya? Iya. Ya, gua Indonesia paling kiri udah, Sabang. Paling kanan udah. Paling kanan Sabang apa ya? mah deket. Paling atas apa ya? Apa yang Duta Suara ya, Sabang? Aceh. Piangas, atas. Ada salah satu pulau yang Piangas. Oh, belum gua kalau gitu. Kan Kanan ujung udah. Aceh, ini Ini paling enak bawah. ya, gua kok jadi lapar ya? Atas. Nah, kalau Tapi mau lu ke udah makan banyak, Pi. Papua. Gua udah yang kanannya. Oh, udah. Yang ini gua belum pernah nih. Oh ya, Pi, gimana Pi? Nyokap Pi? Oh iya. Sehat, Pi? Pi, nyokap lu gimana? Ibu gue sehat. Jadi nanti sebelum dari sini gue kan dari Singapura dulu kemarin. Nah ya, kan kemarin. Jadi selesai dari Rote. Rote, pas nyampe Jakarta itu gue ada kerjaan sebentar pagi langsung ke Balik Singapura lagi. Yang pasti kita semua- Jadi gue lagi pulang pergi terus doain dah. Kita semua doain buat Ya. Mama Ami ya. Buat Mama Ami Search. Ini Mama Ami Kanita. Ami Kalau Mama Kanita. Ami Search itu Ami artis Search penyanyi Malaysia. Isabella ya. Mama Dede. Mama Ami sehat dan bisa Makasih. kembali Speed recovery ya. beraktivitas. Dan Amin. apa Makasih. bisa Kumpul bareng kumpul cucu-cucu. bersama lagi Katanya keluarga. pas dia Mama sembuh, cita-citanya dia pengen naik motor sama Dudas. Dia yang boncengin kita. Oh gitu? Gak usah lah, Pi. Ribet, Pi. Wah, apa nih, Mas? Kopi. Grande. Terima kasih. Kakak. Aduh enak banget ya. Kakak merasa ini panas sekali nggak, Kakak? Oh iya. Terima kasih, Kakak ya. Iya, Terima kasih, biasa. Kakak. Doain ibu saya kakak ya. Selalu. Pokoknya kita doa buat ibunya Raffi. Apa tadi gimana lu mau cerita? Jadi nyokap gue tuh ada komplikasi di kepala. Oke. Ada penyempitan saraf. Ya kayak terus juga ada saraf kejepit sama ada penggumpalan darah. Oh. Jadi Harus operasi? saraf kejepitnya itu ada di leher Ya. sama ada di daerah pinggang. Tapi jadi di kepalanya yang leher ini yang komplikasinya. Jadi dia kalau memang lagi dalam keadaan mungkin kurang Drop lah. drop atau ini jadi
suka blackout, suka pingsan. Oh, Akhirnya bahaya ya. kemarin itu mau diputuskan kayak di kerongkongannya di tusuk kecil, dia ditembak apanya lah gitulah bahasanya ke Ya dokter. pokoknya mudah cepet pulih lah ya, cepet bisa Iya. kumpul lagi sama Itu kan keluarga. terapi itu kan biasanya ya 1 bulan 2 bulan, mudah-mudahan kata dokter sih kalau cepet ya sebulan 2 bulan Amin. bisa speed Amin. recovery. Bisa lebih cepet lah mudah-mudahan. Iya. Gue juga ngelihat Noah bikin side B di Keren ya. Singaraja. Yang gua kirim itu Ponorogo. Ponorogo. Singaraja. Ponorogo. 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 Saya itu maksudnya banget. gimana? Side B. Kan Nyanyi si- lagi ya. Enggak, jadi kan Sino tuh lagi liburan. Ya. Libur manggung, tapi kalau side itu cuma buat acara YouTube. Jadi ada sekali-sekali. Lagu-lagu Buat- yang jarang buat dibawain. fans biar kalau kangen masih ada. Lagu-lagu yang jarang dibawain betul side B Tapi itu. bagus ada perjalanannya Iya. gitu keren. Itu niru Dudas ya? Enggak. Kalau menurut gue sih gitu kayaknya. Gua tanyain tuh ke manajernya. Tapi ini memang bagus ya kita. Tapi gue denger terakhir dia nyanyi tuh kemarin. Kemarin nyanyi dia. Popstar. Popstar Jadi iya. pas popstar. Jadi memang kebetulan pas kemarin Popstar rilis kita video klip, itu malamnya ada demo, ada kejadian lah, ada kejadian ya. Jadi kita hold dulu ya. Iya, ya iyalah kita harus prihatin Enggak, dengan gue harus denger lu empati. bagus nyanyinya, kenapa pas di KPTS nggak nyanyi? dulu. Ah, Nah, inilah. Setrikaan siapa nih setrikaan? Inilah momen weh, kita. gara-gara gelap lihat langitnya makin. Woi, Gila. Bintangnya gokil. Gila. Lihat Sempat bi- mati, sempat lihat mati lampunya bentar habis itu kan. bintang kelihatan semua. Emang sengaja sama panitia itu. Oh, Dimatiin sengaja? dulu nih. Karena ada yang setrika kan. Jepret. Enggak. Pokoknya begitu langsung lihat bintang-bintang bagus banget, gokil bener dah. Hebatnya Pulau Rote adalah walaupun mati lampu tetap terang. Karena ada api Ahmad. Api unggun. Oh iya, Popstar itu kan udah 1,5 juta lebih ya? Udah 2 2 juta. juta. Udah mau 2 juta. Tapi emang konsepnya boyband gitu jadinya? Iya, Oh, karena gua tadinya sebetulnya kan kita ngeband, cuma pada akhirnya diputuskan untuk boyband aja. Singlenya apa? Semuanya jadi kita ada nyanyinya semua. Ya itulah kita pekerja seni ini kan kita bisa ngelakuin apa aja yang Iya. memang ya kita Tapi- bisa kolaborasikan. Jadi kita memang harus menjelajahi seluruh Indonesia. Harus dong, ini penting karena biar pada tahu nih objek-objek wisata tuh Iya. ternyata bukan hanya di yang kita tahu kan Nah, hanya itu aja. ya itu aja gitu ya. Biar rata tuh wisatanya. Benar. Banyak yang bagus. Tapi perlu juga kita nggak apa-apa kalau kita keluar negeri menyapa misalnya pelajar-pelajar Indonesia, Oh, iya. orang-orang yang kerja di luar negeri, tapi ya orang Indonesia. Siapa tahu gua sama Arda kan mau lari nih kan. Saat lari kita mau kemana sih? Chicago. Saya lu ikut semangatin kita terus kita Oh iya dong, ikut di dong. Amerika kan pasti banyak tuh. Kita ngobrol tuh. Kita ngobrol, ada yang punya restoran gedenya. Ayo. Ada yang memang ini kita itu juga boleh kita. Bagaimana? Iya, udah ikut dong. Bagaimana Ciring. mereka bisa bertahan di sana gitu kan? Gitu. Untuk menjadi cerita Lu lari berdua? Iya. Gue cek jadwal dulu. Bisa? Berangkat. Udah langsung aja Jadwal bisa kan lah. gini, Amerika ngeliat bro. ngeliat dulu dong. Ya mudah-mudahan abis ini kita mau jalan lagi ya. Yes. Tapi Mudah-mudahan kayaknya kita pokoknya sehat-sehat, sehat-sehat. kita umur, kita bisa menjelajah seluruh Indonesia juga. Sebenarnya kita juga pengen perjalanan kita itu selalu bermakna buat kita dan buat orang banyak. Ya. Kalau gue sih amazed ya, pertama kali. Gue baru pertama kali. Gue udah keliling Indonesia, manggung, tapi belum pernah kesini. Baru nyampe Kupang doang. Gue amazed lihat resortnya banyak yang bagus, ternyata. Terus juga alamnya. Apalagi Indonesia eksplornya masih banyak lagi yang perlu kita eksplor. Lalu juga banyak lagi manfaat yang pengen kita kasih buat orang banyak. Iya. Bukan cuma di Indonesia aja, kalau bisa di luar negeri juga kita keluar negeri. Iya, bisa kalau bisa. Kita Boleh. cari. Wah, istri saya nih telepon. Dia nggak tahu nih, pas banget. Lagi syuting sayang. Tuh, bini Sepi gue banget handphone gue nih. sepi Udah kelar ya? banget nih. Sepi banget. Aja, papa besok pulang ya. Oh, tuh aja sayang papa. Iya, papa juga sayang aja bobo dulu ya. Sweet. Oke? Tadi Oh, kita kangen. aku lagi sholat dia bilang. Apa katanya? Aku lagi sholat dia ngomong sama Sustri ini aja kangen papa. Oke, papa besok pulang ya. Papa pergi terus ya. Iya kan, Papa. Mama yang ngajarin. Oke, Tadi aku lagi sholat dia tiba-tiba ngomong gitu. Iya. Sama papa. bagus. Papa besok pulang. Kalau papa pulang aja nggak mau main sama papa. Iya, nanti mana papa ya? Oke? Wah, Ya udah, dadah sayang. udah papa. Dadah. Oh, pas banget berarti. Sebenarnya yang kangen istrinya. Iya, gengsi, Biasa. ya kan? Pionnya suruh maju ya kan. Papa pergi mulu. Papa pergi mulu. Padahal bininya. Ya begitulah hidup kita. Seru ya, tapi Lu nggak punya bini kan nyari-nyari. enggak. Sepi, handphone gue sepi. Jadi kita nanti akan, udahlah kalau gitu kalau pergi selanjutnya, gue ajak bini gue aja deh. Boleh. Ya. Boleh. Kasihin juga dia.
pas. Ya sekali-sekali boleh lah seru, Vi. Kita agak jauh dikit ya. Nanti kalau ke luar negeri kemana, ke dalam negeri lagi kemana lagi, boleh kasih komen, oke guys? Kita akan segera, tungguin aja kita kemana lagi. Pokoknya kita sangat ingin mengeksplor juga keindahan-keindahan di tempat-tempat di Indonesia. Kita mau bikin kapal laut, di atas kapal lautnya ada motor-motor. Gue sih pengen gitu.